Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan rahmat Allah, dengan petunjuk Allah, kita masih dimudahkan, diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di salah satu tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid atau musholla yang menjadi rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Kita berkumpul tentunya dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud lain bertemunya kita ini dalam rangka untuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan angkat satu tema dengan judul membaca peristiwa ayat-ayat Allah. Bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, baik di luar diri kita ataupun yang menimpa diri kita, semua itu adalah peristiwa yang merupakan pesan dari Allah. Ayat-ayat Allah. Daun gugur saja, kata Allah, itu adalah pesan dari Allah. Setiap peristiwa, setiap kejadian merupakan pesan ayat-ayat Allah yang harusnya bisa dibaca. Bisa dibaca oleh orang yang punya ketakwaan. Mampu dibaca oleh orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya akal sehat. Namun sayangnya banyak peristiwa yang kita terjadi dengan diri kita atau di luar diri kita ini sebatas peristiwa yang kita anggap hanya peristiwa biasa atau kita katakan hanya kebetulan. Padahal tidak ada sesuatu yang kebetulan, yang ada adalah kebenaran dari Allah. Sesungguhnya peristiwa yang terjadi itu cara Allah untuk berkomunikasi dengan kita. Cara Allah untuk menyampaikan pesannya. Namun sedikit orang yang mampu menangkap pesan-pesan dari ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini ada yang berupa ayat-ayat yang qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim ini. Ini namanya ayat-ayat qauliyah. Tapi ada juga ayat-ayat qauniyah. Ayat-ayat yang terjadi di seputar diri kita ini. Yang terjadi di alam, peristiwa alam. Baru-baru ini, baru kemarin kita dengar peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Gitu ya. Nah, ini bagi orang dia tidak berpikir sampai ke sana. Kalau kita ini mau mikir, ulun mau mikir, kenapa jatuh pesawat Sriwijaya Air SJ182? Banyak pesawat yang lain, tapi pesawat itu yang dijatuhkan oleh Allah. Itu bahasanya kan. Tidak akan jatuh pesawat tanpa izin Allah. Jadi itu adalah ke atas kehendak Allah juga. Dijatuhkan pesawat SJ182 agar manusia bisa membaca
apa makna peristiwa tersebut. Nah, orang beriman harusnya demikian. Setiap peristiwa kejadian dibacanya sebagai peringatan. Bisa jadi itu adalah peringatan nazir, basyira wa nazira, atau berita gembira dari Allah. Ada peringatan, ada berita gembira. Coba sekarang kita lihat apa pesan yang bisa kita ambil dari jatuhnya SJ 182. Ulun coba buka surah Kahfi, surah 18 ayat 2. Nah, karena ulun begitu baca, belajar membaca setiap kejadian, coba lihat ayat Qur'annya. Kayaknya kebetulan. Sepertinya kebetulan. Tidak, itu adalah kebenaran. Cuman kadang-kadang kita tidak mengkaitkan dengan peristiwa ayat-ayat Allah. Kita anggap ini peristiwa biasa aja. Oh, sudah sering pesawat jatuh, sudah sering banjir kok. Biasa gitu setiap bulan banjir. Tidak kita pikirkan tuh. Habis pesawat jatuh sepanjang malam, mulai jam berapa tadi malam tuh? Belum pernah terjadi hujan sederas tadi malam tuh. Paling deras benar. Luar biasa, dari jam 3 tuh sampai jam berapa tuh deras, banyak banjir sudah. Di Banjarmasin sana, Simpang Gusti yang ada kawan ulun yang kada pandai banjir rumahnya. Naik air. Habis jatuhnya EJ 182. Lalu ulun tadi coba membacanya. Apa maksud ayat Allah? Lihat Quran surah Kahfi 18 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih. Lihat nih. Jadi peristiwa itu sebenarnya kalau kita baca itu adalah bimbingan qayyimal yunzira. Bimbingan yang qayyim, bimbingan yang lurus, sebagai dia liyunzira, peringatan. Nazir itu peringatan artinya. Diterjemahkan bimbingan yang lurus. Itunya pesawat itu adalah peringatan yang lurus dari Allah agar manusia melihat akan adanya ba'syan syadida, adanya azab Allah yang sangat pedih. Nah, coba itu apa kita kira, oh itu kan kebetulan aja. Bagi orang kebanyakan membacanya adalah mengatakan kebetulan. Tidak, itu cara Allah mengajarkan kita. Barangkali kita Indonesia ini sudah banyak berbuat yang buruk, berbuat yang zalim, berbuat yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Lalu turunkan peringatan lewat jatuhnya SJ 18.2 tadi, 182, supaya manusia membaca, ingat wahai orang beriman, ada azab Allah yang sangat pedih, ba'san syadida min ladunhu, dari sisi Allah. Semua kejadian yang susah, yang senang dari sisi Allah. Berita gembira, peringatan, teguran juga dari sisi Allah. Nah, ayat Allah itu begitu, dia isinya dua. Nazira wa basyira. Basyira wa nazira. Peringatan dan berita gembira. Quran itu dua aja isinya. Peringatan dan berita gembira. Ada peringatan dari Allah, ada berita gembira. Di ayat ini persis Allah katakan ada peringatannya. Apa itu? Ba'san syadida. Akan ada azab yang pedih yang akan menimpa manusia. Kapan itu ditimpakan? Ketika manusia ini lalai dari ayat-ayat Allah. Ketika manusia mengabaikan ayat-ayat Allah, itu turun azab itu. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka dusta terhadap ayat-ayat Allah. Fa aghadnahum bima kanu yakdzibun, maka rasakanlah azabku, kata Allah, karena dusta. Lalu Allah timpakan azab kepada manusia ini karena sudah banyak manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jatuhnya pesawat itu untuk diingatkan kita bahwa azab Allah itu kapan saja bisa datang. Peristiwa azab Allah itu kapan saja bisa datang, yang tidak kita duga-duga. Lagi tidur tiba-tiba kita mati. Besok tiba-tiba kita hilang dari muka bumi ini. Tidak tahu kita peristiwanya kapan. Lalu Allah ingatkan, hati-hati bahwa akan ada azab Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang ingkar, pada orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik. Akan Allah timpakan azab yang pedih. Orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah itu. Wa yubashshiral mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya kabar gembira bagi orang yang beriman. Barangkali dalam pesawat itu yang meninggal ada orang beriman. Barangkali yang meninggal ada juga orang musyrik. Bagi orang musyrik itu azab.
Jatuhnya itu adalah azab bagi orang kafir. Tapi bagi orang beriman itu kabar gembira. Selama dia matinya dalam keimanan. Wa yubasysyirul mu'minin. Kalau dia meninggal dalam iman, kata Allah, berikan kabar gembira. Alladzina ya'malus shalihat, bagi orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang beriman itu melakukan amal kebaikan. Anna lahum ajron hasanah, dan bagi mereka itu kata Allah balasan berupa sebaik-baik balasan. Ajron hasanah. Allah akan membalas, memberikan nilai yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Nah, ini namanya kita membaca peristiwa ayat-ayat Allah. Harusnya kita orang beriman bisa seperti itu. Setiap kejadian baca sebagai peristiwa ayat-ayat Allah. Cuman masalahnya banyak kita ketika kita membaca Al-Quran, jangankan kita baca fenomena alam, ketika kita baca Al-Quran saja terkadang kita tidak menemukan petunjuknya. Kita sudah sering baca Quran, tapi barangkali hudannya tidak ketemu. Hanya sebatas baca, tapi tidak dapat petunjuknya. Apa tandanya tidak dapat petunjuk Allah? Tidak berubah, kita semakin baik. Masih tetap melakukan kezaliman, masih tetap melakukan keburukan, padahal kita sudah membaca Quran. Itu tanda bahwa kita belum dapat petunjuk. Tidak semua orang yang membaca Quran itu pasti dapat petunjuknya. Karena untuk dapat petunjuk Allah, untuk turun petunjuk Allah itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Baru turun petunjuk Allah itu. Kalau persyaratan tidak dipenuhi, maka tidak akan dapat petunjuk Allah. Ini harus kita tahu apa persyaratannya supaya turun petunjuk Allah buat kita. Nah, kalau ini kita lakukan, nanti kita akan diberikan Allah petunjuknya. Setiap kita membaca Quran, kita dapat menangkap ini maksud Allah. Setiap ada kejadian, kita berpikir, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala ta'lamun. Sudah berpikir pakai akal, otak pikiran. Surah Allah seperti itu. 80%, bahkan mungkin 90% isi Quran ini menyuruh manusia untuk memikirkan, merenungkan setiap peristiwa ayat-ayat Allah tadi. Pikirkan, renungkan, hayati, pahami. Kita baca Quran, ternyata tidak dapat petunjuknya. Apa yang menyebabkan tidak ada petunjuk Allah ketika kita baca Quran? Ketika kita membaca ayat-ayatnya. Sudah sering kita lakukan, tapi tidak menambah iman, tapi tidak menambah ketakwaan, tapi tidak menambah amal kebaikan. Barangkali ada orang yang baca Quran, tidak bertambah lembut hatinya. Ada orang yang baca Quran, bertambah keras hatinya. Wa ammal ladzina amanu fazadun imana, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadun rijzan ila rijzihim wa matuhum kafirun. Kalau orang beriman itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka bergembira dan bertambah imannya. Wa amal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Quran yang dibacanya justru menambah kekerasan hatinya. Quran yang dibaca justru menambah keingkaran. Hati-hati, ada orang yang baca Quran bukan bertambah iman, bertambah keras hati, bertambah zalim, bertambah keingkarannya. Kenapa bisa demikian? Allah jelaskan ini dalam Quran surah Ali Imran ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulahu haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru? Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah beriman, ba'da imanihim, setelah beriman. Bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk kepada suatu kaum yang ingkar sebelumnya itu mereka beriman? Artinya orang ini tahu dengan iman, orang ini tahu dengan kebenaran, tapi dia tinggalkan kebenaran, dia ikut yang keingkaran tadi, dia ikut kekafiran tadi. Yang namanya kafir harus dipahami, bukan sebatas orang non-muslim, bukan sebatas orang yang di luar Islam. Barangkali ada orang yang Islam tapi ada kekafiran dalam diri. Kafir itu artinya orang yang terbalik cara berpikirnya itu. Fakaro, fikir, dibalik hurufnya. Kafaro, kafir. Sama persis hurufnya. Fakaro, berpikir. Fakaro, terbalik berpikirnya. Hurufnya terbalik cara berpikirnya. Nah, dia ada orang-orang yang berpikir terbalik. Dia tahu baik, tidak dikerjakannya.
Dia tahu buruk, dilakukan. Terbalik. Nah, inilah orang yang ingkar, orang yang kafir itu berpikir terbalik. Kalau kita tanya semua sama kita senang sama orang jujur atau senang sama orang yang suka berbohong? Pasti kita semua mengatakan orang yang jujur. Tapi kenapa kita suka bohong? Itu namanya berpikir terbalik. Dia tahu orang kita suka jujur, tapi dia berbohong. Kita senang dengan orang yang suka memberi, menolong, atau semua orang yang engken, yang kikir. Pasti kita mengatakan, tanya semua manusia, pasti mengatakan semuanya senang dengan orang yang suka menolong. Tapi kenapa banyak orang kikir? Itu karena berpikirnya terbalik. Dia tahu benar, tidak dilakukan. Dia tahu buruk, dilakukannya. Jadi kata Allah, kalau orang demikian, kata Allah, kaifa yahdillah qauman kafaru? Bagaimana mungkin kami memberi petunjuk kepada orang yang berpikirnya salah tadi? Gimana mau dapat petunjuk? Berpikirnya sudah keliru sudah. Wa wailul kafirin, celaka orang-orang yang kafir ini. Siapa orang kafir yang kata Allah? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Yaitu orang-orang lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Terbalik. Orang beriman itu lebih cinta akhiratnya daripada dunianya. Akhirat itu jadi ladang untuk dia bercocok tanam, dipetik hasil di akhirat. Tapi orang yang ingkar tadi, orang yang kafir tadi, dia cintai dunia, dia abaikan akhiratnya. Sudah terbalik cara berpikirnya. Itu orang kafir kata Allah. Surah Ibrahim ayat 2 ayat 3. Wa wailul kafirin, celaka orang kafir. Siapa kata Allah? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Orang-orang yang lebih cinta dunia daripada akhirat dan dia membelokkan jalan Allah yang lurus itu supaya bengkok jalan tadi. Karena keingkaran tadi itu dibuatnya supaya jalan Allah yang lurus itu dibuatnya bengkok. Diajak kepada kebaikan dia tolak, diajak kepada kemaksiatan dia ikut. Nah, ini orang yang ingkar namanya, yang model begini. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang kafir ba'da imanihim, yang sebelumnya beriman. Ada orang yang bujur-bujur dari kecil kafir sudah dia. Memang terlahir dari rumah kafir, tapi ada orang yang awalnya iman, akhirnya dia kafir. Akhirnya salah berpikirnya. Nah, kan dulu waktu menjadi ulama, bujur-bujur ulama, lurus jalannya. Ikut politik, bengkok jalan tadi. Tadi waktu dia bujur-bujur ulama asli, lurus jalannya, ucapannya pasti lurus. Masuk politik, mulai bengkok jalannya. Kelihatan ucapannya pun bengkok sudah. Berubah-ubah ucapannya. Kadang-kadang halal, kadang-kadang haram, berubah. Nah, itu kan dulu halal, dulu haram, sekarang halal, boleh-boleh aja. Berubah ini. Berubah. Itu namanya orang jalannya bengkok. Dia kenapa? Ini bahaya nih. Ba'da imanihim. Dia ingkar, sebelumnya dia beriman. Wa syahidu anna rasulah haq, dan dia tahu bahwa sesungguhnya rasul itu benar. Wa ja'ahumul bayinat, yang dibawa rasul itu adalah juga benar, bukti yang nyata. Quran benar, Allah benar, Rasul benar, tapi dia ingkari. Dan dia pembaca Quran juga, bahkan dia hafal Quran juga. Itu di zaman Rasul telah terjadi begitu. Sahabat Rasul, salah satu sahabat yang sering bersama-sama Rasul ikut peperangan, Rijal Al-Aufi namanya. Rijal Al-Aufi. Ini orang hebat, orang pintar, orang berilmu, hafal Quran, tapi pada akhirnya menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, menjadi pengikut Nabi palsu. Kenapa? Dia lebih cinta dunia daripada akhirat. Tawarkan perempuan, tawarkan kekayaan, tawarkan kekuasaan, menjadi orang terdepan, nomor satunya, ring satunya Musailamah Al-Kadzdzab. Ampih Islam, keluar murtad, jadi orang kafir. Dan dia hafal Quran. Itu ketika ditawan, disuruh tes, suruh baca lagi, hilang semuanya. Hafalan itu hilang semua. Kecuali dia ingat ayat tentang Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim. Dan hilang semua. Lupa semua yang lain, hilang semua hafalan. Yang ingat hanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Karena dia tadinya beriman, tapi dia ingkar setelah itu. Na'udzubillah, kita jangan sampai demikian. Jangan sampai kita ini sudah bagus-bagus beriman, kalau sudah bagus-bagus mengaji, sudah bagus-bagus sholat, cuma gara-gara duit ampih mengaji. Ya kalau Bang Heldi, sudah bagus-bagus mengaji, belajar Quran bagus, sudah gara-gara harus cari duit ampih belajar mengaji. Jangan sampai terjadi demikian. Kalau itu terjadi, kita cepat sadar, taubat kita, cepat sadar, salah aku nih ya Allah. Ingat kematian depan mata. Kematian sudah di depan mata. Siapa tahu pas saat kita begitu,
Allah pun menjemput kita, na'udzubillah. Banyak orang yang terjadi demikian. Jadi kata Allah, kaifa yahdillah qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana kami beri petunjuk? Mana mungkin maksudnya gitu. Mana mungkin kami beri petunjuk orang yang ingkar tadinya dia beriman. Wa syahidu anna rasul, dan dia menyaksikan rasul itu benar, hak, rasul itu hak. Wa ja'ahumul bayyinat, dan dibawanya itu adalah sesuatu yang jelas. Quran itu benar, rasul itu benar, Allah itu benar. Tapi dia ingkar. Apa kata Allah? Wallah la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Jangan sampai kita jadi orang yang zalim. Sudah tahu Quran benar, kada dibaca, zalim namanya. Tahu Quran benar, tahu. Yakin Quran dari Allah, yakin. Pernah dibaca? Jarang. Jarang. Kalau sudah baca Quran belum? Jarang. Masih mending jarang. Masih mending kalau jarang. Kada pernah baca, kada bisa baca, na'udzubillah. Ini yang terjadi sekarang ini. Banyak umat Islam yang melalaikan petunjuk Allah ini. Bagaimana membaca peristiwa ayat Allah sementara Quran pun tidak pernah dibacanya. Nauzubillah. Allah katakan yang begitu tidak diberi petunjuk oleh Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi barangkali kezaliman itulah yang membuat kita susah menangkap peristiwa ayat Allah. Ketika baca Quran tidak paham-paham, itu barangkali penyebabnya. Terlalu banyak kezaliman di dalam diri kita. Banyak zalim kita ini. Nauzubillah. Ya kita harus jujur mengatakan, termasuk ulun juga lah. Banyak benar zalim kita ini. Tahu kita bangun malam itu baik, kadang-kadang kita tinggalkan. Apa kata zalim? Tahu kita saum Senin Kamis bagus, saum ayam bagus, saum kada pernah digawi. Padahal kita tahu itu bagus, jarang enggak gawe, enggak pernah digawe. Kalau jarang masih mending kan? Ada enggak pernah digawe. Padahal kita tahu itu baik. Kita tahu nih kalau Quran tidak dibaca itu kita dituntut tanggung jawab yang berat di hadapan Allah nanti. Bahwa orang yang meninggalkan Quran memikul dosa yang berat di yaumil akhir. Tahu kita tuh. Tidak pernah kita baca juga Quran, jarang kita baca. Zalim namanya. Orang zalim tidak diberi petunjuk oleh Allah. Ingat itu bahwa Allah katakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa ancaman Allah bagi orang yang tidak dapat petunjuk Allah? Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Nauzubillah. Mereka itu balasannya akan ditimpa laknat Allah. Nauzubillah. Malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi orang yang zalim tadi, orang yang beriman, kemudian dia ingkari keimanannya itu, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Anna laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Melaknat semua manusia di muka bumi ini terhadap orang-orang yang zalim. Coba kita kalau orang zalim, benci tak kita? Tak suka kita dengan kezaliman ini. Ya, negeri kita ni barangkali begitu ni, harus membaca Indonesia ni. Seluruh penduduk Indonesia harus membaca diri. Kenapa banyak peristiwa-peristiwa yang tidak baik menimpa diri kita? Barangkali penduduknya banyak yang zalim sudah. Banyak meninggalkan Al-Quran ini. Berpaling dari Al-Quran. Orang zalim. Dan Allah ingatkan, kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim, kata Allah, berpaling dari mereka itu, jangan ikuti, jangan dipilih sebagai pemimpin, jangan jadikan orang-orang yang seperti itu sebagai pelindung orang-orang yang jelas-jelas kezalimannya, jelas-jelas keingkarannya itu. Dia tinggalkan iman, dia lebih cinta kafir daripada iman. Itu orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aba'ukum wa ikhwanukum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa man la yata'um minkum fa ulaika humudz zalimun. Surah At-Taubah ayat 23. Surah 923 Allah katakan, wahai orang beriman, ya la tattakhizu, jangan kalian ambil aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, aulia sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Jangan jadikan orang tua sebagai pelindung. Jangan jadikan keluarga sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Ketika apa? Ini istahabul kufru al iman. Ketika kita tahu mereka lebih cinta ingkar daripada iman. Jadi jelas dia lebih cinta ingkar, lebih kafir, lebih suka kafir daripada keimanan. Orang kafir dibela, orang iman dimusuhi. Jelas zalim tak namanya itu. Kata Allah, faulaika humuz zalimun, mereka itulah orang yang zalim.
Ini orang yang zalim itu. Siapa orang yang zalim tadi? Orang-orang yang lebih suka kafir daripada iman. Orang seperti ini kata Allah dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia di muka bumi. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Orang-orang yang zalim ini tidak akan diberi penangguhan, diberatkan hukuman, tidak akan diringankan oleh orang-orang oleh Allah terhadap manusia-manusia yang zalim ini. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tobat. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu kita tobatlah. Kenapa banyak sekali zalimnya? Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tobat. Mim ba'di dzalika wa aslahu, dan setelah itu mereka melakukan perbaikan. Wa aslahu, lakukan perbaikan. Kita pernah zalim, kita sadar zalim, tobat kita dan lakukan perbaikan. Dulu rancak menyambati orang, ampih menyambati orang sudah, sekarang lurus jalannya. Dulu pemamaian, penyarikan, sekarang sudah mulai jadi orang yang sabar. Dulu engken, bakhil, sekarang sudah mulai jadi orang suka memberi menolong. Dulu malas ibadah, sekarang rajin ibadah. Ini berarti orang tadi sudah wa aslahu, dia tobat, wa aslahu, dia lakukan perbaikan. Itu namanya tobat. Yang namanya tobat itu adalah melakukan perbaikan. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Dia tobat dan setelah itu dia lakukan perbaikan. Jadi kalau tidak ada perbaikan lain tobat caranya. Jadi orang beriman itu tidak boleh dia stagnan, jalan di tempat, tidak ada peningkatan kualitas. Ya sholat dua pang, mengaji dua pang, tapi jalan di tempat tidak ada peningkatan kualitas. Tidak ada peningkatan, harusnya meningkat. Dan biasanya peningkatan itu nanti bulan puasa, setelah lagi itu peningkatan tuh. Cuman sayangnya hanya bulan puasa saja meningkat. Ampih puasa nurun pulang. Harusnya hendaknya kalau peringat Allah Quran mengatakan hadis, coba buat setiap saat meningkat terus iman kita tuh, meningkat, naik. Bertambah. Iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Nah, jangan kita biarkan dia turun terus. Lebih banyak turun daripada naiknya. Buat dia naik, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Nah, gitu. Jangan turun, jangan anjlok, jangan habis. Jadi kata Allah, orang yang melakukan zaliman, yang tadi beriman, dia berbuat zalim, tidak dapat petunjuk Allah. Dilaknat oleh Allah, malaikat semua, kecuali dia tobat. Jadi kita doakan aja tuh orang-orang yang zalim terhadap umat Islam ini, kita doakan laknat Allah, laknat malaikat, seluruh manusia, kecuali dia tobat. Datang sekarang sudah apa namanya, ini kalau omong gini agak bahaya sedikit lah, tapi harus sampaikan. Sekarang datang sudah vaksin Sinovac. MUI sudah mengeluarkan label halal. Itu kalau seandainya dia bohong, menanggung dosa manusia seluruhnya. Dari Cina produknya tuh. Kita tentu ragu kita. Kalau ulun ragu, bujur ke halal nih. Nah, MUI ini sekarang kan sudah produk pemerintah juga kalau. Apa kebujur nih halal nih. Orang Cina dibuatnya Sinovac, dia tidak pakai Sinovac. Dia pakai produk Jerman. Produk dia dijualnya ke Indonesia. Produknya dia tidak pakai produk dia sendiri, dijualnya ke kita. Kita beli sudah. Belum keluar izin dari POM untuk diedarkan, sudah dikirim seluruh provinsi, sudah dikirim sudah datang, sudah siap disuntik sudah. Maka sekarang beritanya corona naik terus karena kita siap-siap setelah itu disuntik tadi, paksa untuk divaksin. Gimana Pak Jemaster, mau enggak? Iya. Ada. Tadi ada berita ulun dari kawan kirim video langsung berita dari Sulawesi Barat. Di pondok pesantren disuntik anak santrinya itu dengan vaksin, 80 orang terkapar. Hampir 100 orang santri terkapar setelah disuntik vaksin. Ada nanti videonya ada. Siapa yang mau lihat videonya ada. Berita. Cuma enggak ada di TV kan? Hah? Nah, bayangkan itu. Mana hak asasi manusia tadi? Zalim namanya, maksa orang itu zalim kalau dipaksanya orang. Ngeri beneran. Apa usaha kita gimana nih? Ya, kalau kayak gitu kita minta pertolongan Allah aja kan. Minta pertolongan dari Allah aja, supaya Allah tuh memberikan kekuatan pertolongannya kepada kita semua. Sudah banyak orang yang kezaliman sudah terlalu kuat negeri kita nih. Kebohongan sudah dahsyat luar biasa, ya kan? Soal yang Laskar FPI yang mati, ternyata HAM mengeluarkan apa namanya hasil, ternyata itu adalah pelanggaran HAM.
Itu hasilnya kan. Disuruh usut polisi yang menembak laskar FPI 6 orang. Suruh ngusut itu. Cuman kita tahu diusut atau kada. Nah, itu masalahnya kan. Dianggap itu pelanggaran HAM berat karena ada upaya lain, harusnya tidak dibunuh kan. Video aja orang dapat. CCTV yang lain ada rupanya. Siapa masuk CCTV kelihatan rupanya. Nah, tapi inilah namanya. Sudah terlalu banyak barangkali kezaliman yang harus diperbaiki. Kadang-kadang kita niat mau memperbaiki, kita pulang kena juga. Jadi negeri kita sudah semua. Ngomong baik pun sudah salah. Semua dalam kuasai, betul-betul kita dikuasai sudah nih. Jadi umat Islam ini sebenarnya sudah rambu sudah kuning, harus waspada umat Islam ini. Kita kalau tidak hati-hati habis Islam ini. Ya. Terlihat sekali itu kuat itu upaya musuh-musuh Allah ini untuk menghancurkan umat Islam. Indonesia ini terbesar dunia kan. Kekuatan Islam barangkali ada di Indonesia nih. Tapi kalau umat ini lalai, tidak mau bersatu, ya kan, tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan, habis kita. Oleh karena itu ada usaha kita untuk berjuang. Lewat apa tadi? Lewat ayat-ayat Allah ini. Berjuanglah lewat ayat-ayat Allah ini. Hadapi orang kafir dengan ayat-ayat Allah. Fala tuti'il kafirin wajadihum bihi jihadan kabira. Jangan kalian ikut orang kafir, berjuang dengan mereka itu terhadap mereka dengannya Al-Qur'an, dengan semangat perjuangan yang besar. Hanya dengan kembali kepada petunjuk Allah baru kita bisa menang. Kalau tidak kembali ke petunjuk Allah, kita kalah. Akhirnya kita mengikuti terus kezaliman. Tidak ada usaha untuk menghilangkan zalim, malah kita ikut dalam kezaliman. Kalau sudah sama-sama zalim, jauh dari petunjuk Allah. Jauh dari rahmat Allah. Yang ada laknat, na'udzubillah. Oleh karena itu kata Allah, cepatlah taubat. Illa ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Baliklah cepat taubat kepada Allah. Fa inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya. Tadi dia iman, kafir dan bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Tidak akan bertambah kekafiran dan melakukan perbuatan dan melakukan perbaikan. Bertambah kekafiran, tidak akan diterima perbuatannya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Mereka itu orang-orang sesat, tidak diterima tobatnya oleh Allah nih. Orang-orang yang terus bertambah imannya. Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban walau ibtada bih. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Kalau orang mati dalam keadaan zalim tadi, mati dalam keadaan ingkar tadi, itu tidak dapat menebus walaupun dengan emas sepenuh bumi. Dia tebus, ya Allah, jadikan aku kelompok orang beriman. Ini aku tebus dengan sepenuh bumi emas. Tidak bisa, kata Allah. Apalagi emas cuma sepenuh musola ini? Apalagi emas cuma sekilo? Cuma segram aja kalau. Jar Allah, sepenuh bumi ini isinya emas semua, menebus agar dianggap sebagai orang beriman, tidak bisa. Tidak terima oleh Allah. Orang-orang kafir nanti banyak dia minta dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Aku tebus, apa tebusannya? Emas sepenuh bumi. Itu pun kata Allah tidak diterima, tebusannya sia-sia. Itu menunjukkan bahwa mahalnya harga keimanan tadi. Jadi iman itu mahal harganya. Lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Tapi ada orang yang berani meninggalkan iman, pilih kekafiran, pilih kezaliman hanya karena kedudukan. Hanya karena kekuasaan aja dia pilih kezaliman tadi. Dia pilih keingkaran tadi. Main curang dia, nipu rakyatnya dan sebagainya. Hanya karena kekuasaan. Hanya karena uang. Padahal kata Allah, iman itu lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Ini luar biasa ayat-ayat Allah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mati dalam keadaan ingkar tadi, kata Allah, yang setelah beriman dia ingkar, tidak diterima taubatnya. Ketika dia mati menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, ditolak oleh Allah. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Wa malahum min nasirin. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Tidak ada pertolongan.
bagi orang-orang yang melakukan kezaliman setelah dia beriman. Dia beriman, dia tinggalkan iman, dia pilih kekafiran dan dia bertambah-tambah kekafirannya. Nauzubillah. Orang seperti itu kata Allah tidak akan mampu nanti dia di hari kiamat menebus dirinya walaupun dengan emas sepenuh bumi. Mahal iman itu. Kalau kita disuruh pilih kan, mau dapat emas sekilo atau bertambah iman, kira-kira pilih mana kita? Sudah, nggak usah sholat, jangan sholat maghrib, ini emas sekilo. Kira-kira kita mana kita? Pian jangan sholat maghrib, ini emas sekilo. Kira-kira kita mana? Goyang juga kita kalau sekilo emas ini. Nah, sekali aja kalau sholat maghrib, tapi dapat sekilo emas. Pian kan bisa tobat sama Allah. Ya, kekejar kalau kafir ada kalau diujinya kita sudahlah kalau sholat maghrib, kalau sholat subuh sekali aja nah. Ini nak emas sekilo nah. Kan pian bisa tobat. Ayo ya muka begitu aja kenapa apa nah bismillah. Astagfirullah, astagfirullah tapi ambil dua. Bayangkan itu. Padahal Allah katakan iman tadi kata Allah lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Sepenuh bumi aja tidak dapat menebus keimanan, apalagi cuma sekilo emas. Tapi kadang-kadang banyak manusia meninggalkan imannya itu hanya karena tawaran dunia, dapat emas, dapat kekuasaan, tinggal keimanan. Nauzubillah. Orang yang seperti ini kata Allah termasuk orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak beri petunjuk orang-orang yang zalim. Jangan kita ikut-ikutan zalim. Jangan kita ikut-ikutan zalim. Oleh karena itu jangan tinggalkan ayat-ayat Allah ini. 2021 ini semakin buat kuat terhadap ayat-ayat Allah ini. Usahakan kita semua baca Quran setiap hari, jangan pernah tinggal Bapak ya, kawan-kawan sekalian. Jangan pernah tinggal, jangan pernah alpa. Setiap hari bukalah lembaran Al-Quran. Satu lembar bacalah Quran. Baca satu lembar, renungi satu ayat. Cukup sudah itu, insya Allah. Untuk awal-awal, cukup kita baca Quran satu lembar, renungkan satu ayat. Renungkan satu ayat, bangun tengah-tengah malam, tahajud, kita renungkan satu ayat. Minta Allah memberikan petunjuk. Ya Allah, ini maksud apa maksud ayat ini? Renungkan, nanti dapat petunjuknya. Sama memikir aja nih apa maksudnya, lihat terjemahannya dan minta supaya Allah memberikan satu pemahaman kepada kita dari setiap ayat-ayat yang dibaca. Dan kata Allah itu akan Allah mudahkan kalau sudah hilang kezaliman. Jadi petunjuk Allah itu akan dimudahkan kalau sudah hilang kezaliman. Menghafal Quran akan semakin mudah kalau sudah hilang kezaliman. Kalau kezaliman masih ada, agak lambat menghafal Quran. Itu pertanyaan itu Sam. Kenapa nih agak susah ngapal Quran misalnya? Coba cek barangkali ada kezaliman dalam diri. Atau barangkali dulu pernah berbuat zalim belum sempat tobat. Cepat kata Allah, illal ladzina tabu. Kecuali orang yang tobat mim ba'di dzalika wa aslahu, dan setelah itu dia tobat dan dia melakukan perbaikan diri. Nah, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bisa membuka pikiran, membuka hati kita semua untuk mau kembali kepada Allah. Tubu ilallah. Taubatan nasuha. Tubuh, tobatlah, tubuh tabah, kembalilah. Kembalilah kepada Allah. Barangkali dulu kita jauh dari Allah. Sekarang sudah waktunya itu kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bersama innallaha ma'allah. Bersama-sama dengan Allah. Karena Allah itu bersama innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang takwa, bersama dengan orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang hidupnya selalu mau bertakwa kepada Allah, orang-orang yang hidupnya selalu mau berbuat kebaikan. Allah bersama dengan orang-orang demikian. Allah bersama dengan orang yang takwa, Allah bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Dan bahagia itu ketika kita bersama-sama Allah. Bahagia itu bukan bersama dengan keluarga. Belum tentu bersama keluarga bahagia, belum tentu. Bahagia bukan bersama kekayaan. Kebahagiaan itu kata Allah hadir datang ketika kita tempatkan diri kita ini bersama Allah. Dalam rumah kita harus ada Allahnya dalam rumah tadi. Ada Allahnya. Kita cinta kepada keluarga karena Allah. Itu namanya bersama Allah. Di masjid ini tumbuh sifat kasih sayang. Tidak ada permusuhan, kita akrab bersaudara semua. Walaupun berbeda-beda, tapi kita bersaudara. Kuat bersaudara. Kenapa? Di dalamnya ada Allah yang mengikat. Innallaha ma'al ladzi. Orang yang bersama Allah akan dibahagiakan oleh Allah. Orang yang bersama Allah akan dibahagiakan oleh Allah. Dan siapa orang yang bersama Allah itu? Namanya adalah Abdullah. Orang yang bersama Allah namanya adalah Abdullah. Siapa Abdullah itu? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya.
Yang namanya Abdullah itu adalah orang yang dia didatangkan kitab Al-Quran. Qala inna Abdullah ataniyal kitab, yang didatangkan kepadaku kitab. Jadi tidak mungkin jadi Abdullah kalau jauh dari Quran, tidak mungkin. Tidak mungkin orang akan mampu menjadi seorang abdi Allah yang benar-benar abdi Allah kalau dia jauh dari Quran. Harus ada ataniyal kitab, hadirkan kitabnya, hadirkan Quran di dalam rumah tangga kita, baca Quran, tegakkan sholat, suka nolong, baru datang pertolongan Allah. Baru datang pertolongan Allah. Dan kalau orang saudara Abdullah wa ja'alani nabiyya, dan dia jadikan aku sebagai nabi. Artinya apa ini? Yang setiap dia bicara membawa berita besar. Karena nabi naba itu membawa berita besar. Apa berita besarnya itu? Sebentar lagi kita mati. Itu berita besar. Sebentar lagi kita mati dan kita bawa apa? Kalau misalnya Denny ditolak di MK, itu berita kecil aja itu. Permohonan MK Denny ditolak MK, itu berita besar atau berita kecil tuh? Berita kecil. Kita kecil itu. Jadi jangan terlalu banyak diberitakan juga. Wah, ternyata yang menang Paman Birihin, Denny ditolak. Itu berita kecil. Yang berita besar, Nabi tidak seperti itu. Nabi selalu membawa berita besar. Apa berita besarnya? Selalu mengingatkan orang tentang mati. Nanti kalau mati bawa apa? Mudah-mudahan kita jangan sampai mati sia-sia. Bawalah iman kita. Bawalah ketakwaan. Bawa amal soleh kita untuk menghadap Allah. 2021 semakin tambahkan iman kita, semakin tambahkan ketakwaan, semakin tambahkan amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.